بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita sudah masuk pada kisah perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang sekutu yang ternyata kita dapati pemerakarsanya yang membuat ahzab tersebut atau yang mengusulkan untuk bergabungnya hizib-hizib tersebut menyerang kaum muslimin ternyata Yahudi. Tokoh-tokoh merekanya adalah Huyai ibn al-Akhtab, Salam ibn Abil Huqaiq, Kinanah ibn Abil Huqaiq An-Nadri, dan juga Haudah ibn Qais al-Wa'ili dan Abu Ammar al-Wa'ili. Mereka lah tokoh-tokoh Yahudi yang kemudian mendatangi orang-orang Quraisy musyrikin untuk sama-sama menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Bahkan mereka untuk menggolkan keinginannya sampai menjual agama mereka. Menjual agama mereka dengan apa? Menjual agama mereka dengan menyatakan sebaliknya dari apa yang mereka yakini di agama mereka. Dalam agama mereka, musuhnya ahlul kitab adalah musyrikin. Sehingga selalu mereka menantang-nantang kaum musyrikin yang disebutkan dalam Al-Quran dengan yastaftihu. Yastaftih, istiftah, maknanya mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang Rasul untuk mengalahkan musyrikin. Selalu begitu. Yastaftihun ala alladhina kafaru. Selalu menantang-nantang orang kafir musyrikin. Nanti kalau datang Nabi akan menyerang mereka. Tetapi ternyata ketika mereka dendam, jengkel, hawa nafsu mereka sudah tidak bisa dikuasai lagi, bencinya kepada Allah SAW dan kaum muslimin, maka mereka mendatangi musyrikin, merangkul mereka. Dan menyatakan ketika ditanya bagaimana agama mereka, agama kesyirikan, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mana yang lebih baik? Ternyata Yahudi menjawab dengan kalimat bahwa antum ahda minal ladzina amanu sabila. Kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila.
Tidak akan kau melihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab. Ternyata mereka lebih beriman kepada jibt dan taghut. Jibt dan taghut adalah syaitan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda. Dan berkata terhadap orang-orang kafir, musyrikin, bahwa mereka lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang beriman. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang saya hormati, Yahud setelah memuji kekafiran, memuji kesyirikan musyrikin, maka tentunya orang-orang musyrik senang, ridha. Falamma qalu dzalika li Quraisy sarrahum. Ketika Yahudi berkata seperti itu, sarrahum, membuat mereka surur, gembira. Wa nashitu lima da'awhum ilaihi, dan mereka semangat untuk menyambut ajakan mereka, yaitu min harbi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ajakan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fajtama'u lidzalika watta'adu lahu. Maka mereka pun bergabung, berkumpul dan membuat janji-janji. yakni kapan akan menyerang, di mana berkumpul dan seterusnya. Tsumma kharaja ulaika an-nafar min Yahud hatta ja'u Ghatafan. Kemudian berangkatlah tokoh-tokoh Yahudi tadi mendatangi suku lain, yaitu suku Ghatafan. Fada'uhum ila harbi Rasulillah. Juga sama diajak untuk memerangi Rasulullah SAW. Wa akhbaruhum annahum sayakununa ma'hum alaih. Dan dikabarkan bahwa mereka akan bersamanya untuk menyerang. Wa anna Quraisyan, dan bahwasanya orang-orang Quraisy taba'uhum. Orang Quraisy sudah setuju, sudah mengikuti mereka. Ala dzalik, atas usulan ini. Fajtama'u ma'hum fih. Maka Bani Ghatafan pun sepakat. Berarti suku Khaybar bergabung dengan suku Bani Nadir, sisanya sebagian ke Syam, bergabung dengan suku musyrikin Quraisy Arab, dan bergabung pula dengan suku Ghatafan, dan bersama Ghatafan masih ada suku-suku lain yang bergabung bersamanya. Fa kharajat Quraisyun, maka berangkatlah pasukan Quraisy dengan dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb, dan berangkatlah Bani Ghatafan dengan dipimpin oleh Uyainah ibn Hisn yang memimpin Bani Fuzarah. Karena di Bani Ghatafan ada pecahan-pecahannya. Ada Bani Fuzarah, ada Bani Al-Harith ibn Auf, dan ada yang lain, Bani Asja'. Maka beliau, yaitu Uyainah ibn Hisn, memimpin Bani Fuzarah. Sedangkan Harith ibn Auf ibn Abi Harithah Al-Murri itu memimpin suku Bani Murrah. Wa Mis'ar ibn Rukhailah memimpin orang-orang yang mengikutinya dari suku lain, yaitu suku Bani Asja'. Falamma sami'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar rencana mereka, wa ma ajma'u lahu min al-amr, dan apa yang disepakati mereka untuk memerangi, darabal khandaq alal Madinah, maka Nabi pun menggali parit di sekitar Madinah. Madinah diapit dua dataran tinggi atau dua bukit, maka digali parit dari bukit yang kanan ke bukit yang kiri. Ya, ini digali parit dari bukit yang ini ke bukit yang sana, sehingga yang umumnya di kalangan Arab itu mereka membuat benteng-benteng. Ini sekarang sebaliknya, membuat parit-parit. Benteng itu menjulang ke atas, sedangkan parit ke bawah. Ini atas usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi adalah seorang dari Persia yang dia selalu mencari kebenaran ke sana kemari, mencari kebenaran dari satu pendeta ke pendeta lainnya, sampai dia mendapatkan berita akan datangnya seorang nabi di Yathrib, di daerah atau di kota yang banyak pohon korma. Maka datanglah dia sampai ke Madinah. Kemudian dia tinggal di sana menunggu kedatangan Nabi. Sampai ketika benar-benar datang Rasulullah SAW, dia melihat ciri-cirinya yang diberitakan oleh pendeta-pendeta dia atau guru-guru dia. Yaitu ada stempel kenabian di punggungnya, dan tidak menerima sedekah tetapi menerima hadiah, dan beberapa ciri-ciri yang lain.
Maka jadi tidak akan diketahui sampai kemudian dia memberikan kepadanya sedekah, ini sedekah untukmu. Karena dia Rasulullah SAW sedang duduk di bawah pohon. Ternyata Rasulullah menolak, diberikan pada sahabat-sahabatnya. Maka dia kembali lagi, membawa lagi makanan, ini hadiah untukmu. Kemudian dia makan. Dia mendapatkan lagi ciri yang berikutnya. Yang terakhir, masalah stempel kenabian yang ada di punggungnya. Seperti telur merpati. Atau bulatannya seperti telur merpati. Maka dia meminta kepadanya untuk membukanya. Bahkan sebelum berbicara, Rasulullah sudah tahu. Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin melihat ini? Diberitahu oleh Allah SWT bahwa orang ini adalah ingin memastikan. Maka dia beriman. Maka karena Salman Al-Farisi dari Persia, dia tahu kebiasaan di Persia yang tidak dikenal di kalangan orang-orang Arab. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ketika mendengar berita Ahzab akan datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau di negeri kami didatangi pasukan sebesar itu, kami akan menggali parit di sekitar kota atau mengelilingi kota untuk melindungi benteng atau melindungi daerah kami. Maka Rasulullah menerima usul tersebut. Maka digalilah parit. Fa'amila fihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ikut bekerja, ikut menggali. Targhiban lil muslimin, untuk membuat semangat kaum muslimin. Bil ajr, untuk beri semangat agar mendapatkan pahala. Wa amila ma'hul muslimuna fihi, dan juga kaum muslimin beramal bersama beliau, bekerja bersama beliau. Fada'aba fihi wa da'abu wa abta'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muslimin fi 'amalihim dzalika rijal minal munafiqin. Adapun kaum muslimin semangat, sebagaimana Rasulullah semangat, kaum muslimin semangat, Rasulullah bekerja, kaum muslimin juga bekerja, mereka pun memulai. Tetapi ada sekelompok orang yang abta'u artinya malas-malasan. Bahkan menghindar dari Rasulullah SAW dan menghindar dari kaum muslimin. Fi amalihim dzalik, dalam pekerjaan itu, yaitu rijalun minal munafiqin, yaitu orang-orang dari kalangan munafiqin. Wa ja'alu yuwarruna bid-dha'ifi minal amal, dan mereka mengucapkan kalimat-kalimat tauriyah. Ini ucapan-ucapan yang mengesankan kalau mereka lemah, tidak mampu. Mereka ada udur, tidak bisa bekerja dan seterusnya. Ini munafiqin. Bahkan sebagian mereka tidak pakai pamit, tidak pakai izin. Yatasallaluna ila ahlihim bighairi ilmin. Mereka bersungut-sungut pergi. Yatasallalun, pergi dengan tidak pamit. Itu namanya yatasallal. Yatasallaluna ila ahlihim. Mereka bersungut-sungut pergi, meninggalkan kaum muslimin ke keluarga-keluarga mereka, ke istri-istri mereka, di rumah-rumah mereka. Bighairi ilmin min Rasulillah, tanpa pengetahuan Rasulullah SAW, wala idin, dan tanpa izin. Ja'ala ar-rajul minal muslimin idza nabatahu an-naibah minal hajah allati la budda lahu minha yadhkur dzalika li Rasulillah SAW. Adapun seseorang dari kalangan muslimin, kalau dikenai sesuatu hajat, keperluan-keperluan yang terpaksa, maka mereka akan datang kepada Rasulullah SAW. Ini perkara yang la budda lahu minha, perkara yang harus dia kerjakan. Ada hajat yang penting, maka datang kepada Rasulullah SAW. Yadhkur li Rasulullah SAW, menyebutkan hajatnya kepada Rasulullah SAW, wa yasta'dzinuhu, meminta izin kepadanya, fil luhuqi bihajatihi, untuk mengerjakan hajat-hajatnya. Faya'dzan lahu, maka Nabi pun mengizinkannya. Setelah Nabi mengizinkan, baru berangkat, pergi. Demikian akhlaknya seorang mukmin. Idza kana fi amrin jami'in lam yadhhabu. Kalau ada urusan bersama, tidak pergi kecuali dengan izin. Fa idza qada hajatahu, dan kalau sudah menunaikan hajatnya, raja'a ila ma kana fihi min amal. Kalau sudah selesai hajatnya, kembali ke tempat di mana dia bekerja. Kembali menggali, kembali membantu kaum muslimin, membantu Rasulullah SAW untuk menggali parit. Raghbatan fil khairi wa ihtisaban lahu, karena berharap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan karena berharap untuk mendapatkan hisab. Raghbatan fil khairi
wahtisaban lahu, mengharapkan kebaikan dan mengharapkan pahala. Demikian orang-orang yang beriman, berbeda dengan keadaan para munafikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya ketika itu tentang mereka orang yang beriman. Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinuh. Kata Allah, hanya saja yang namanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau mereka bersamanya dalam perkara jami', perkara yaitu perkara yang bersama-sama, lam yadhhabu hatta yasta'dinu, tidak mereka pergi kecuali setelah mereka meminta izin. Innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Maka siapa yang beriman, niscaya mereka akan meminta izin kepadamu. Maka siapa yang minta izin kepadamu, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. Kalau mereka minta izin kepadamu, wahai Rasul, untuk beberapa urusan mereka, maka izinkanlah kepada siapa-siapa yang kau kehendaki. Allah perintahkan pada nabinya, izinkan bagi siapa yang kau kehendaki. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ, dan mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fanazalat hadhil ayat fi man kana minal muslimin, maka ayat ini turun tentang mereka-mereka yang beriman. Kalau dalam keadaan di tempat bersama-sama atau dalam acara bersama atau dalam sesuatu yang bersifat kebersamaan, tidak pergi kecuali izin. Dan ini sunnah, termasuk amrin jami' adalah majlis-majlis ta'lim. Enggak seluruh keluar pergi hilang. Tidur di kamar. Fahadha laisa min akhlaqil mu'minin, bukan dari akhlaknya orang-orang yang beriman. Ikhwanuna a'azakumullah, akhlaknya seorang mukmin, dia akan minta izin. Hajat-hajatnya, dan benar-benar memiliki hajat. Kalau minta izin, tetapi ternyata tidak punya hajat sungguhan, ini sejenis. Sejenis dengan yang pertama, pergi dengan tanpa izin, pergi dengan izin tapi dusta. Ini setali tiga uang. Sama saja, tidak berbeda. Sehingga jangan dipertentangkan antara dua ayat. Jangan dipertentangkan antara dua ayat yang seakan-akan bertentangan. Di sini disebutkan, sesungguhnya yang minta izin kepadamu mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi di ayat lain disebutkan sesungguhnya mereka yang meminta izin kepadamu adalah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kok bisa berbeda? Di sini dikatakan yang minta izin adalah orang yang beriman. Ternyata dalam kejadian lain, dalam ayat lain disebutkan mereka yang minta izin kepadamu adalah orang-orang yang di hatinya ada penyakit nifaq. Kenapa demikian? Karena di sana konteksnya lain. Konteksnya adalah ketika orang diajak untuk berperang jihad, munafikin minta izin, ya Rasulullah, keluarga saya begini. Datang lagi munafik, ya Rasulullah, inna buyutana aurah. Datang lagi munafik, ya Rasulullah, aku begini. Ya Rasulullah, aku tidak bisa berperang. Lau nastati' qitalan lataba'nakum. Kalau kami bisa berperang, kami akan ikut. Kami tidak bisa. Masing-masing dengan alasan-alasan 1001 macam alasan mereka. Maka Allah katakan, mereka yang meminta izin kepadamu itu adalah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Hati-hati, berbeda. Ini minta izin tapi dengan alasan-alasan dusta untuk tidak ikut berperang. Itu dimaksud tafsirnya. Sedangkan yang di sini adalah yang benar-benar meminta izin karena memang ada hajat. Maka ini akhlak seorang mukmin, yaitu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qala ta'ala ya'ni al-munafiqina alladziina kaanu yatasallaluna minal 'amal. Kemudian Allah berfirman pada ayat-ayat berikutnya tentang orang yang munafik. Tadi tentang orang yang beriman. Sedangkan orang yang munafikin, yang yatasallaluna minal amal, yang mereka lari dari kerjaan, wa yadhhabuna bighairi idzin, pergi tanpa izin, maka Allah katakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan-panggilan kepada Rasul seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan memanggil ya Muhammad,
Jangan memanggil dengan kata-kata seperti itu. Jangan. Tapi panggillah dengan nama yang memuliakan. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Nah. Qad ya'lamillahu alladhina yatasallaluna minkum liwadan. Kata Allah, dan Allah tahu siapa yang bersungut-sungut pergi dari kalian liwadan, sembunyi-sembunyi. Falyahdhirul ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah berhati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintahnya, yang menyelisihi perintah Nabi. An tusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah, au yusibahum adabun alim, atau ditimpa dengan adab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka para munafikin yang yatasallaluna minkum liwada, yaitu yang bersungut-sungut pergi tanpa izin, sembunyi-sembunyi, tahu-tahu menghilang. Kata Allah, hati-hati. Mereka yang menyelisihi perintah Nabi, perintah Rasul, maka niscaya mereka akan tertimpa fitnah, ay kufur, dalal, ditimpa kesesatan, kekufuran. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Walaupun yang melakukan adalah munafikin adalah yatasallalun dan diancam dengan ancaman ini, tetapi al-ibratu bi'umumil lafaz. Al-ibrah, pelajaran yang diambil adalah pada keumuman lafadznya. Lafadznya tidak menyatakan hanya masalah tasallulnya mereka, tetapi lafadznya yukhalifuna an amrih. Siapa yang menyelisihi perintah Nabi, apakah dengan pergi tanpa izin, atau menyelisihi perintah Nabi, yakni perintah-perintah dalam sunnah-sunnahnya, atau menyelisihi perintah Nabi dalam sekian masalah syariat, hati-hati. Hati-hati, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Mereka-mereka yang menyengaja meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, maka terancam dengan ancaman kesesatan dan terancam dengan ancaman adab dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah tentang makna al-liwad. Apa makna al-liwad? Al-liwad adalah istitaru bisyai'. Istitar bisyai', menyembunyikan sesuatu. Endal harab, ketika lari. Orang kalau melarikan diri, dia bersembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan kalau dia lari. Ini yang disebut dengan liwadan. Apa makna liwad? Al-istitaru bisyai' indal harab. Dipatahkan roknya. Harab. Yaitu sembunyi-sembunyi ketika lari. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Qad ya'lamu ma antum alaihi min sidqin aw kadhibin. Yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in 'alim. Ayat selanjutnya kata Allah, ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah adalah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaihi, dan Allah telah tahu apa-apa yang kalian kerjakan, apa-apa yang kalian ucapkan, min sidqin aw kadhibin. Yakni tafsirnya, apakah kebenaran ataupun kedustaan, Allah tahu. Wa yauma yurja'una ilaihi, dan hari ketika mereka dikembalikan kepada Allah, yunabbi'uhum bima 'amilu, akan diberitakan pada mereka apa yang mereka lakukan. Wallahu bikulli syai'in 'alim, dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Kata Allah, Allah tahu. Dan nanti yaumul qiyamah ketika mereka dikembalikan kepada Allah, akan diberitahukan kepada mereka, nih perbuatan kamu. Ketika kamu begini, ketika kamu begitu, ternyata kamu dusta. Ketika kamu minta izin, ternyata kamu dusta. Ketika bekerja, menggali khandak, menggali parit, ternyata kamu melarikan diri. Ternyata kamu bersungut-sungut pergi tanpa izin dari Rasulullah SAW. Itu semua Allah tahu, ini amalanmu semuanya. Yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Diberitakan tentang apa yang mereka kerjakan. Walamma farigha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal khandaq, aqbalat Quraisy. Ketika selesai Rasulullah SAW menggali parit, datanglah Quraisy, pasukan Quraisy, hatta nazalat bil mujtama'il asyali min Rumah. Datanglah pasukan Quraisy di daerah berkumpulnya di sana genangan-genangan air di daerah Rumah, yakni dengan kata lain wadi atau lembah.
Asyal, suyul itu seperti sungai-sungai, tetapi tidak ada airnya kecuali kalau hujan. Kecuali kalau hujan baru muncul air. Yaitu di antara Juraf dan Rughabah. Satu daerah di antara daerah Juraf dan Rughabah. Membawa pasukan 10,000 min ahabishihim wa man tabi'ahum min Bani Kinanah wa ahli Tihamah. Pasukan Quraisy ketika itu 10.000 orang. Tidak sedikit. Kenapa kok sebanyak itu? Karena bersama pasukan Quraisy digiring pula al-Ahabish. Ahabish, orang-orang Habasyahnya. Orang-orang yang merupakan budak-budak mereka. Yang mereka miliki. Semuanya dibawa. Wa man tabi'ahum. Dan semua suku-suku yang ikut Quraisy. Yang bergabung dengan Quraisy. Hulafa'u Quraisy. Halif-halif Quraisy dari Bani Kinanah. Ataupun dari penduduk Tihamah. Semuanya bergabung bersama Quraisy. Pertama peperangan menghadapi berapa? 1.000 orang. Kaum muslimin cuma 300. Yang berikutnya ketika kaum muslimin sudah bisa banyak jumlahnya, ternyata mereka 3 kali lipat. Sekarang didatangkan satu suku Quraisy saja sudah membawa 10.000 orang. Belum Banu Khaybar dan Yahudi, belum Bani Ghatafan, belum bersama mereka dari Bani Asja' dan lain-lainnya. Aqbalat Ghatafan, dan juga datang pasukan Ghatafan, dan yang mengikuti mereka dari suku-suku lain yang bersamanya, dari penduduk Najd. Masih ingat penduduk Najd yang mematis 40 sahabat sekaligus dalam satu waktu. Na'udzubillah min dzalik. Hatta nazalu bidzanbin Naqma ila janib Uhud, hingga mereka singgah di daerah Naqma di sisi Uhud, di sebelah Uhud. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal muslimun, maka keluarlah Rasulullah sallallahu dengan pasukannya dari kaum muslimin, hatta ja'alu dhuhurahum ila Sala' fi 3,000. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar waktu itu sudah membawa pasukan 3.000 orang. Minal muslimin, dari kalangan muslimin. Fadaraba hunalika askarahu, maka ditetapkan pasukannya di sana. Di mana posisinya? Posisinya memanjang mengikuti khandaq. Maka pasukan muslimin bainal khandaq wa bainal qaum wa amara bidzarari wan nisa faja'alu fil atam. Maka di depan kaum muslimin adalah parit, sedangkan di belakang kaum muslimin adalah benteng, tembok-tembok. Kaum muslimin di antara tembok dengan parit. Sedangkan anak-anak perempuan, ibu-ibu dan sebagainya, anak-anak kecil di balik tembok. Diperintahkan untuk berlindung di balik tembok semuanya. Tembok-tembok rumah mereka. Wa kharaja aduwullahi Huyai bin Akhtab an-Nadri. Maka keluarlah seorang dari musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Huyai bin Akhtab, pencetus perang Ahzab an-Nadri, keluar sampai menemui Ka'ab ibn Asad al-Quradhi. Ka'ab ibn Asad al-Quradhi tentunya sesuai dengan julukannya al-Quradhi dari Bani Quraidah. Sedangkan Bani Quraidah adalah kelompok Yahudi yang masih ada di Madinah. Didatangi oleh Huyai ibn Akhtab, sahib aqdi Bani Quraidah wa ahdihim. Sedangkan Ka'ab ibn Asad adalah orang yang memegang perjanjian antara Rasulullah SAW dengan Bani Quraidah. Apa perjanjiannya? Untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang, dan kalau ada serangan dari luar, hendaklah kita bela bersama-sama. Ini perjanjiannya. Tetapi didatangi oleh musuh Allah, aduwullah, yang bernama Huyai bin Akhtab, untuk membatalkan perjanjiannya. Wa kana qad wada'a Rasulullah SAW ala qaumihi wa aqadahu ala dhalika wa ahadahu. Sedangkan dia, Ka'ab ibn Asad al-Quradhi, sudah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma sami'a Ka'ab bi Huyai bin Akhtab aghlaqa dunahu bab husnihi.
ketika Ka'ab melihat ternyata yang datang adalah Huyai bin Akhtab, segera ditutup pintu bentengnya. Ditutup pintu bentengnya dan tidak diterima. Falamma sami'a Ka'ab, ketika Ka'ab mendengar yang datang adalah Huyai, ini pasti akan membawa penyakit. Pasti akan membawa bencana. Maka ditutup pintu bentengnya dan kemudian Huyai minta izin untuk dibuka pintunya. Fa'aba an yaftah lahu. Ditolak oleh Ka'ab, tidak mau dibuka. Fanadahu Huyai, maka Huyai menjerit, memanggilnya, "Waihaka ya Ka'ab, celaka engkau wahai Ka'ab, iftah li, bukalah untukku." Qala waihaka ya Huyai, dijawab lagi oleh Ka'ab, celaka engkau wahai Huyai. Innaka mru'un mash'umun, sesungguhnya engkau adalah seorang pembawa sial. Kenapa dikatakan pembawa sial? Mash'um adalah membawa syu'um, membawa sial. Karena dia tahu kejadian kemarin. Sampai Bani Nadir diusir gara-gara dia. Gara-gara orang ini. Yang akhirnya mereka semuanya diusir dengan meninggalkan harta-harta mereka dan merusak rumah-rumah mereka. Wa inni qad ahadtu Muhammadan falastu binaqid. Kata Ka'ab, aku sudah memiliki perjanjian dengan Muhammad dan aku tidak akan membatalkan perjanjian antara aku dengan dia. Walam ara minhu illa wafa'an wa sidqan, dan aku tidak melihat pada dia kecuali kejujuran dan menepati janji. Ini ucapan aslinya, ucapan fitrahnya. Kalau Nabi SAW tidak pernah membatalkan perjanjian, nggak pernah khianat, jujur, terpercaya. Aku tidak mengetahui dia, katanya, kecuali jujur dan menepati janji. Berkata lagi Huyai, "Waihak, celaka engkau, iftahli, buka untukku, ukallimak, aku akan bicara padamu. Buka pintunya, aku akan bicara kepadamu." Qala ma ana bifa'il, aku tidak akan melakukannya. Ini aku tidak akan buka. Qala wallahi in aghlaqtal husna duni illa ala jashishatik an akula minha ma'ak. Fa'ahfadh ar-rajul fafataha lahu. Lihat, ditutup dengan satu kalimat saja oleh Huyai. Sungguh, kalau engkau tutup pintumu, aku enggak boleh masuk. Artinya engkau tidak mau makan bersamaku, makan jasisa. Jasisa adalah makanan yang mereka sukai. Sesungguhnya aku ingin makan bersamamu, bas, cuma itu. Dikira mau ngapain, ternyata mau makan bersama, mau makan jasisa. Baik, langsung luluh Ka'ab, dibuka pintunya, masuk. Faqalat, setelah masuk, "Waihak ya Ka'ab, celaka engkau wahai Ka'ab. Ji'tuka bi'izzid dahri wa bi bahrin tam." Celaka engkau wahai Ka'ab, aku datang dengan kemuliaan zaman. Aku datang dengan lautan yang banyak, yang penuh airnya. Ini keberkahan maksudnya. Ji'tuka bi Quraisyin ala qadatiha wa sadatiha. Aku datang membawa pasukan Quraisy dengan pimpinan-pimpinannya, dengan tokoh-tokohnya, hatta anzaltuhum bi mujtama'in, sehingga aku letakkan mereka di tempat berkumpulnya sungai-sungai, yaitu daerah Rumah di Wadi. Dan aku membawa Ghatafan, pasukan Ghatafan dengan pimpinan-pimpinannya, dengan tokoh-tokohnya, hingga aku letakkan mereka di daerah Naqma, di dekat Uhud. Qad ahaduni wa aqaduni ala an la yubarihu hatta nasta'sil Muhammad wa man ma'ahu. Dan sungguh mereka sudah berjanji kepadaku, mereka sudah mengikat ikatan sumpah bersama untuk tidak menyisakan Muhammad dan kawan-kawannya sedikit pun. Ini yang dianggap sebagai bahrin tam, lautan yang penuh air, izzid dahr. Apa izzid dahr? Kemuliaan zaman, yakni kemuliaan yang paling tinggi sepanjang sejarah. Begitu. Apa jawaban Ka'ab? Ka'ab menjawab. Qalat Ka'ab, "Ji'tani wallahi bidhillil dahr, bijihamin qad hiraqa ma'ahu, fahuwa yar'ad wa yabra' wa yubarriq, laysa fihi syai'." Sungguh engkau datang membawa kehinaan zaman. Engkau datang membawa kehinaan zaman,
dan engkau membawa awan yang gak ada airnya. Petir menggelegar, kilat bersaut-sautan, tetapi gak ada apapun, gak nurunkan air sama sekali. Lihat gambarannya. Tadi digambarkan dengan lautan yang penuh air. Ternyata dibalik tidak. Sebaliknya, kamu membawa awan yang gak ada airnya. Petirnya keras, suara gunturnya menggelegar, tetapi tidak ada air sama sekali setetes pun. Waihaka ya Huyai, celaka engkau wahai Huyai. Fada'ni wa ma ana alaih, kata Ka'ab. Celaka engkau wahai Huyai, biarkan aku dengan apa yang ada padaku. Biarkan aku dengan keadaanku. Aku mengikat perjanjian dengan dia. Fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa. Karena aku tidak melihat pada Muhammad kecuali kejujuran dan menepati janji. Lihat, yang asalnya tegas menyatakan penolakan, tetapi syaitan, iblis, tidak putus asa. Aduullah, musuh Allah Huyai bin Akhtab, tidak putus asa. Terus, lam yazal Huyai bi Ka'ab yaftilu fid darwati ilal gharib hatta samahalahu ala an a'tahu ahdan min Allah wa mithaqa. Terus membujuknya. Yaftiluhu fid darwah wal gharib. Kalimat fatala itu biasa dipakai untuk unta. Unta yang sedang ngamuk itu kemudian diusap-usap dari mulai punuknya sampai ke lehernya. Punuk itu darwah, gharib itu sudah sampai ke leher. Terus ya diusap-usap sampai ke lehernya, sampai unta itu jinak. Sampai unta itu jinak kembali. Maka ini digambarkan bahwa Huyai membujuk Ka'ab seperti orang membujuk unta tadi untuk jinak. Terus diusap-usap, terus dibujuk hatta samahalahu ala an a'tahu ahdan min Allah wa mithaqa, sampai dia mau memberikan perjanjiannya. La in raja' Quraisy wa Ghatafan wa lam yusibu Muhammadan an adkhul ma'ahu fi husnik hatta yusibuni ma asabak. Apa di antara yang dijual oleh Huyai? Yang dijual oleh Huyai sebagaimana biasanya janji-janji. Kalau sampai mereka tidak berhasil mengusir Muhammad dan kawan-kawannya, dan mereka pergi, Quraisy dan Ghatafan pergi dalam keadaan belum menghabiskan Muhammad dan kawan-kawannya, aku akan tetap bersamamu di sini, di bentengmu. Aku bersamamu menerima apa yang terjadi. Yani menerima nasib bersama kalian. Kami merasakan apa yang kalian rasakan. Kami mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Baik, kira-kira mirip ucapan siapa? Naam, sahih. Mirip ucapan munafiqin kepada Bani Nadir. Lain ukhrijta lanakhrujanna ma'akum. Kalau engkau diusir, aku akan pergi bersama kamu. Kalau kamu diserang, kami akan berperang bersama kamu. Persis. Dan itu memang na'udzubillah tipu dayanya syaitan, iblis dan Yahudi dan juga kaum munafikin sama. Enggak beda. Ketika mulai dia menjual janji-janjinya, Ka'ab mulai luluh. Fanaqadha Ka'ab ibn Asad ahdahu. Maka Ka'ab membatalkan perjanjiannya bersama Rasulullah SAW. Wa bari'a mimma kana bainahu wa bain Rasulullah SAW. Dan dia berlepas diri dari apa yang pernah diucapkannya antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sudah habis waktunya, barakallahu fikum. Padahal tanggung. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang biidznillah taala. Yang jelas kita sudah mendapatkan satu berita, mereka sudah mengepung kaum muslimin di Madinah, dan yang kedua, Bani Quraidah pun sudah membatalkan perjanjiannya. Berarti musuhnya dari luar dan dari dalam. Dari luar sudah sekian puluh ribu, dari dalam Bani Quraidah berkhianat. Sehingga musuhnya min fauqihim wa min tahri arjulihim. Musuhnya dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Musuh menyerang atau mengepung Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi mereka, sebagaimana dikatakan oleh Allah
Ketika dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian. Fazaduhum imana. Justru mereka bertambah imannya. Wa qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dia adalah tempat sebaik-baiknya kita bergantung kepadanya. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.